الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita terkait ajal dan rezeki. Dan sudah kita baca beberapa ayat-ayat Al-Quran bahwasanya kematian itu tidak dimajukan dan tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu pelajaran yang berharga yang perlu kita ketahui. Rasulullah SAW mengkhabarkan ketika seseorang hendak dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan orang tersebut melakukan sebuah perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan itulah Allah akan mencabut nyawanya. Dan tidak mesti setiap orang yang melakukan perjalanan safar dia akan mati. Bahkan kenyataannya banyak orang berpergian dia akan kembali ke rumahnya. Namun hadis ini memberikan pelajaran kepada seseorang ketika dia keluar dari rumahnya, keluar dari kotanya, yang di kota tersebut tidak ada orang yang mengenalnya, tidak ada orang yang mengetahui siapa dia, sehingga akan terbuka banyak pintu-pintu dosa dan pintu-pintu maksiat ketika dalam safarnya. Makanya seseorang itu diingatkan oleh Nabi SAW, fattaqullaha haitsuma kuntum. Takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada. Istri tidak bersamanya, anak-anak tidak bersamanya. Kemudian datang sebuah kota yang di situ banyak hal yang dia lihat sehingga dia akan termotivasi untuk tidak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jangan sampai ketika kita di rumah kita, ketika kita di negeri kita tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat. Namun subhanallah, ketika kita keluar rumah kita melakukan perjalanan safar, di situlah kita benar-benar berbuat maksiat, dan di situlah Allah mencabutnya kita. Mati dalam keadaan subhanallah. Ini poin penting yang perlu kita ketahui. Kemudian kedua, tadi kita sudah bahas masalah ajal. Yang namanya ajal itu tidak akan pernah dimajukan dan juga tidak pernah diakhirkan oleh Allah. Demikian juga dengan rezeki. Pembahasan ajal sama persis dengan pembahasan rezeki, tidak ada bedanya. Ketika seseorang yakin dia itu pasti mati, maka rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kepada kita pasti akan kita dapatkan. Allah sebutkan di dalam ayatnya seperti yang kita sebutkan tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Siapapun itu, mau hewan, manusia, siapapun, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki untuk mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dari atas langitlah rezeki untuk kalian dari apa yang telah Allah janjikan untuk kalian. Perhatikan ayat ini. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama secara hukum asal dia itu diakhirkan. Rizqukum fis sama. Tapi di sini dikedepankan. Nah, sesuatu yang sifatnya diakhirkan dan kemudian dikedepankan itu menunjukkan pembatasan. Pembatasan dalam arti kata bahwasanya rezekinya manusia yang mengaturnya adalah dari mana? Dari langit. Ini memberikan pembelajaran akidah bagi seseorang. Anda punya tim manajemen yang keren, Anda punya grand ambassador yang terkenal, Anda punya Instagram, YouTube yang banyak followersnya, silakan. Anda untuk mencari hal-hal yang membuat dagangan Anda bisa lebih maju. Tapi ingat, buat seorang muslim bukan itu yang paling utama. Itu nomor sekian. Tapi seorang muslim yang paling pertama dia harus meyakini sehebat apapun manajemen yang saya
aturkan. Kalau seandainya dari sana tidak memberikan rezeki kepada saya, maka saya tidak akan pernah mendapatkan. Berapa banyak orang-orang yang paling terkenal di bumi ini, ya, kalau dia endorse sebuah barang pasti dia akan laku, pasti akan ramai. Buktinya banyak orang-orang seperti itu, dia dagangannya hancur, dagangannya bangkrut. Sehingga seorang muslim tidak pernah meningkatkan rezeki dia dalam bab seperti ini. Itu untuk sekian agama, untuk kebersebab sekian. Tapi bab ya, pertama dan utama, rezeki itu yang mengatur dari langit ketujuh. Sehingga ini memberikan pembelajaran. Apa pelajarannya? Ketika seseorang menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dia mencari rezeki, dalam dia mencari nafkah, ketika dia sukses, apa yang dia cari itu dia dapatkan. Ketika dia hadirkan Allah, dia akan bersyukur. Ini bukan kekuatan saya, ini bukan kehebatan saya, ini bukan keahlian saya, ini bukan brand ambassador saya, ini bukan tim manajemen saya, tapi ini semua kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya banyak, nikmatnya banyak, tapi tauhidnya tidak hilang. Tapi ketika dia telah memanage, mengatur dengan serapi mungkin, qadarullah, dia gagal dagangannya. Maka dia akan mengatakan, inilah dunia. Dunia bukan tempat saya bergantung. Dunia bukan tempat yang semua keinginan saya dapatkan. Bisa saya dapatkan, bisa tidak saya dapatkan. Hanya dalam surga seseorang akan mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam surga dia akan mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Itu cuma di surga. Adapun di dunia, sehebat apapun saya mengatur, sehebat apapun manajemen saya, seterkenal apapun yang punya bisnis saya punya, kalau memang Allah gak berkehendak, ya sudah, ini yang Allah catat untuk saya. Yang paling penting jangan sampai iman saya hilang. Yang paling penting jangan sampai iman saya rusak. Adapun harta, ya harta bisa saya cari kembali. Tenang nih, sukses yang menjadi bersyukur. Ya, ketika dia gagal, dia tidak menjadikan itu sebuah hal yang buat dia kecewa. Tapi ketika seseorang membangun dagangannya, membangun bisnisnya, yang dia tidak menghadirkan Allah, ketika dia sukses, maju, besar, bukan cabang setelah sekian cabang, ketika dia tidak hadirkan Allah, akan ada rusak dalam hatinya. Ini karena kehebatan saya, karena tim saya, karena manajemen saya, karena brand ambassador saya, karena TikToknya saya, karena Instagram saya, karena ini, karena itu. Sombong aku. Dia tidak menghadirkan Allah di situ. Korun punya harta yang banyak. Sampai-sampai harta kuncinya saja harus dibawa oleh laki-laki dewasa. Tapi karena dia tidak menghadirkan Allah, nikmat itu menjadi bencana di mana petaka untuk diri. Dan apalagi ketika dia itu gagal dalam bisnis dan dagangannya, sudah dia manage serapi mungkin, dia tidak hadirkan Allah. Mulai di situ dia berkata, Allah gak hadir dengan saya. Apa salah saya? Pada saya sholat, pada saya puasa, pada saya tetap bayar zakat, padahal saya juga bersedekah. Kenapa begini diberikan rezeki kepada saya? Kenapa gagal saya? Rusak hatinya, rusak kalbunya. Maka di sebelah seseorang dalam segala kondisi dan keadaan, dia mesti menghadirkan Allah. Jangan sampai para hadirin dan hadirat, teman-teman yang ahli dakwah, ahli bisnis luar biasa, sekarang punya ilmu ini, punya ilmu itu, punya manajemen itu, sehingga kita orang yang bertauhid lupa dengan Allah. Kita lupa dan yang memberikan rezeki kepada kita, yang kita pikirkan siapa yang bisa jadikan sebagai partner saya punya followers yang banyak, siapa? Salah, gak salah. Tapi ketika itu yang selalu dalam hati kita, dia merusak dari imannya kita tadi. Ayat ini, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, itu harus kita pegang kuat. Ketika kita mencari rezeki, di atas langitlah rezeki untuk kalian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah meleset. Bisa difahami para hadirin, coba lihat manusia di muka bumi ini. Ketika dagangannya itu dihadirkan Allah,
Dan ketika orang mencari rezeki tidak menghadirkan Allah. Qarun. Antum bandingkan Qarun dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, antum kan bandingkan Qarun dengan Talha bin Ubaidillah. Antum bandingkan Fir'aun dengan kekuasaannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan, Fir'aun juga diberikan kekuasaan. Tapi Nabi Sulaiman ketika mengatur kekuasaannya beliau hadirkan Allah menjadi berkah, jadi sebab kebaikan dunia dan akhirat beliau. Ya, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan menghadirkan Allah ketika mereka berniaga, mereka mencari rezeki, ketika mereka mencari nafkah. Ya, nama mereka tetap harum di muka bumi ini dalam keadaan dunia ada di tangannya. Dan ketika tidak menghadirkan Allah, kesombongan, keakuan, mengandalkan otaknya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kecerdasannya, di mana mereka semuanya? Ya, maka dalam kita bab mencari rezeki, tauhid ini juga harus menyertai hidup kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit rezeki yang telah Allah jamin untuk kalian semuanya. Kalau tidak di-enter sama Allah, ya walaupun uang itu sudah sedikit bagi tangan kita akan lepas. Ya Syekh. Nah kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengkhabarkan. Ya sebelum saya membaca hadis tersebut saya ingin bertanya. Tadi kita sudah membahas bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti kan. Saya ingin tanya, mana yang lebih pasti, mati atau rezeki? Mana lebih pasti? Hah? Mati lebih pasti ya? Ya, Masya Allah. Sebagai rezeki, Masya Allah. Ada rezeki sebagai pasti. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Lan tamuta, anna nafsan lan tamuta." Bahwa jiwa manusia itu tidak akan mati sampai semua rezeki yang Allah catat untuknya telah dia nikmati, baru dia akan mati. Mati dari situ. Jadi la qadarullah. Kalau seandainya terjadi tsunami, ya, yang tingginya itu 2 kali tiang listrik, ya, dan rumah kita di samping laut, kalau besok masih ada jatah makan nasi padang, kita tidak akan mati. Pasti kita akan makan rezeki itu, pasti. Gak mungkin kita akan mati. Jadi sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kematian kita, rezeki dulu baru dipastikan oleh Allah. Jadi kalau memang jatah makan sudah habis, pasti mati. Pasti mati. Makanya seorang ulama salah berkata, beliau berkata, ya, laqad alimtu bi annal ya rezeki la ya'kulu ghairi fatma nabi qalbi. Aku mengetahui bahwasanya rezeki itu tidak akan pernah dimakan oleh orang lain, mungkin dimakan oleh orang lain, mungkin. Sehingga menenangkan hatiku. Tidak perlu aku kecewa, tidak perlu aku stres, tidak perlu aku bingung dengan rezeki yang Allah telah tetapkan. Bahwa nggak mungkin dimiliki oleh orang lain. Wa anal amali la ya'malu ghairi. Dan aku mengetahui bahwasanya amalanku tidak pernah diamalkan oleh orang lain, sehingga bersemangat untuk aku berbuat kebajikan, berbuat amalan. Ya, silakan mencari rezeki, namun jangan sampai semangatnya kita mencari rezeki lebih semangat daripada semangat mencari akhirat yang akan capai. Paham ya? Karena rezeki itu antum membuang waktu, menghabiskan waktu siang dan malam untuk rezeki, udah itu dapat. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Itu sudah terdapat. Dan ketika kita menyadari hal yang demikian, maka seseorang itu harus lebih semangat dalam urusan apa? Akhiratnya. Iya, jangan sampai diajak kemana saja ngopi selalu siap. Pas diajak kajian, alasannya banyak. Kalaupun ikut kajian, ini jamnya kok nggak jalan-jalan, habis baterai atau gimana ini jamnya? Gak betah. Perlu diketahui, perlu diketahui. Hadir pengajian itu bukan sebuah kewajiban. Ya, menuntut ilmu bukan sebuah wajib. Ada ilmu yang wajib kifayah, ada ilmu yang sifatnya wajib aini. Itu harus kita pahami. Namun ada satu hadis
Rasulullah SAW ketika beliau mengantar sahabatnya, beliau mengatakan tidak ada satupun di antara kalian kecuali Allah telah mencatat tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya telah dicatat tempat duduk surga di neraka, atau apa kita beramal ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, beramallah kalian, karena sesungguhnya Allah akan memudahkan kemana Allah catat kalian. Kalau Allah mencatat di sisinya kalian sebagai penghuni surga, Allah akan mudahkan kalian beramal dengan amalan penghuni surga. Tapi kalau seandainya Allah mencatat di sisinya kita sebagai penghuni neraka, Allah akan menyulitkan kita untuk beramal dengan amalan penghuni surga dan mempermudah kita untuk beramal dengan amalan penghuni neraka. Ini hadis harus menjadi tamparan untuk kita semuanya. Kita tidak tahu apa akhir daripada kehidupan kita, tapi hadis ini setidaknya menjadi barometer untuk kita. Dari sisa-sisa umur yang kita miliki, kita lebih mudah diajak untuk ke surga atau lebih mudah diajak untuk neraka? Kita lebih mudah diajak untuk kajian atau lebih mudah diajak untuk yang bukan hal-hal yang mengantarkan kita dalam surga? Itu harus menjadi barometer dalam hidup kita. Terkadang bisa saja itu sesuatu yang memang bukan alasan kita. Ketika diajak kajian, istri sakit, anak sakit, mertua datang, istri ngajak belanja, ya ada tetangga nikah, ada tetangga minta antar ke rumah sakit. Walaupun gak dibuat-buat, tapi selalu saja ada kendala ketika dia akan berbuat baik. Namun ketika halnya sia-sia, anak gak pernah sakit, istri gak pernah belanja, tidak belanja, dia ada waktu terus-menerus. Kita khawatir Allah mencatat di sisinya kita bukan penghuni surga. Allah tidak menginginkan kita untuk berbuat baik. Allah mempersulit kita untuk berbuat dosa dan membuat maksiat. Makanya saya katakan tadi, konteksnya bukan wajib atau tidak wajib, tapi konteksnya sejauh mana seseorang itu dimudahkan untuk berbuat kewajiban dan sejauh mana seseorang itu dipersulit oleh Allah untuk berbuat kewajiban. Itu hal yang perlu kita introspeksi diri. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, sebelum dia mati Allah mudahkan untuk dia beri ketaatan padanya. Berarti mafhum mukhalafahnya, ketika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan selalu bersulit dia untuk berbuat kebajikan. Dan kita tidak tahu, kita bisa saja bisa mati. Tapi kenapa di kondisi kita semakin tua, umur kita semakin bertambah, semakin sulit untuk kita berbuat kebajikan? Kita khawatir Allah mencatat di sisinya kita sebagai penghuni surga. Karena Allah selalu mempersulit kita untuk berbuat kebajikan. Maka kondisi seperti itu, para hadirin, untuk kita banyak istighfar kepada Allah, banyak mensucikan hati, membersihkan jiwa, sehingga dengan hati dan bersih dan jiwa bersih mudah untuk kita berbuat kebajikan. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, ayo ikhwan rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, "Law anna ibna Adam farra min rizqi kama yafirru minal maut, la adraka rizquhu kama yudrikul maut." Kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau seandainya anak manusia dia lari dari rezekinya, dia menghindar dari rezekinya, seperti menghindar dia dari kematian, maka rezeki tersebut tetap akan dia dapatkan, Walaupun saya nggak mau, ya dia tolak, dia lari dari rezeki tadi, tetap oleh itu punya dia sampai ke tempat dia. Seperti apa? Kata Rasulullah, seperti kematian yang mengejar dia, pasti dia akan dapat kematian, sebagaimana juga rezeki sudah pasti akan mengejar dia. Dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki, ada 3 orang laki-laki yang terkurung dalam goa. Baik, nah salah seorang di antara mereka berdoa. Dia adalah seorang yang bekerja dengan tuannya, dan kemudian pada waktu itu dia punya 2 ekor kambing, kemudian dia pergi dalam waktu yang sangat lama. Ketika dia kembali, ternyata kambingnya itu sudah memenuhi padang yang luas, banyak sekali jumlah. Dan kemudian laki-laki yang mengatakan, inilah kambing yang dulu kau beri, yang kau punya, dan silakan kau ambil semua untuk diri. Kemudian kata dia, ya Allah, kalau seandainya merupakan kebaikan yang saya lakukan kepada dia, ya Allah, bukakanlah itu gua ini dari saya. Saya tidak
Rezeki mungkin harta itu udah gak dipikirkan yang sama dia. Ya, tapi kalau memang itu milik dia, 2 ekor anak kambing yang dia tinggalkan yang mungkin secara logika itu udah hilang. Tapi subhanallah, ketika dia kembali itu kambingnya sudah sangat banyak sekali. Tapi inilah iman yang harus kita imani. Ya, inilah keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita agar manusia tidak mudah kecewa, tidak mudah stres, tidak mudah sempit dadanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan apa yang dia harapkan. Dia belum memberikan apa yang dia inginkan. Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kajian kali ini, dan sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur dengan manusia. Oleh karena itu kami ingin aturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada imam masjid, kepada DKM masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk dalam surga dikarenakan 1 orang panah. Yang 1 membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, yang ketiga yang memanah. Semua yang terlibat dalam kebajikan akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dari yang sudah disampaikan, Afwan terlambat. Ada beberapa pertanyaan, mungkin dari Pak Amir dulu ya. Oh, masya Allah. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topik yang disampaikan tadi ini suatu yang sangat penting sekali. Bahkan orang rela capek-capek untuk dapat rezeki, susah payah mencari rezeki. Tapi gue tadi dijelaskan bahwa rezeki itu sudah diatur. Bahkan dibuat tahun sebelum tata surya diciptakan, rezeki sudah ditetapkan masing-masing orang. Nah, masalah yang kita suka tidak begitu jelas, apakah pertama rezeki itu harus dicari, dikejar, atau dibiarkan saja dia nanti datang sendiri. Nah, jadi ada yang berpendapat lebih macam itu, ada yang menganggap rezeki itu harus cari, kalau nggak cari dia nggak bakal datang ke kita. Tapi ada yang menganggap dia akan datang sendiri waktu kita lari, kalau tadi Ustaz juga katakan kemudian. Nah, ini mana yang lebih harus kita pegang sebenarnya? Satu itu, kedua, sekali itu aja kemudian baru udah malu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan yang kita bahas tadi, bahwasanya rezeki itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maknanya seseorang itu dia duduk di rumahnya, kemudian dia berdoa, ya Ghani, lemparkan uang saya 1 ghani. Tidak. Tetapi ya, rezeki sesuatu telah dicatat oleh Allah, namun dia juga harus mencari rezeki tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan emas dan perak dari langit, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dari langit. Kalau Allah turunkan kepada kita emas, kita tidak tampung emas, jual ke toko emas. Walaupun mungkin harga emas akan jadi murah kalau turun dari langit langsung emas. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, kata Umar bin Khattab, adalah air hujan. Yang mana air hujan itu masih sesuatu yang sifatnya mentah. Kita bercocok tanam, kita bersawah, ya kita membuat kolam, kita menyiram tanaman. Ya Allah menurunkan kepada kita sesuatu yang mentah, yang kemudian mentah telah diolah. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya seseorang itu dalam mencari rezeki dia harus berusaha. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqtum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa tarhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal sebagaimana bertawakalnya seekor burung, maka niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah berikan rezeki kepada seekor burung
yang dia keluar dari sarangnya dalam perut kosong dan kemudian dia kembali dalam keadaan perutnya sudah penuh. Nah, burung ketika dia mendapatkan makanan, bagaimana dia lakukan? Dia pertama bertakwa kepada Allah. Karena burung itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk-makhluk Allah itu selalu berpikir kepada Allah dalam keadaan kita tidak bisa memahami apa yang mereka lafazkan, apa yang mereka ucapkan. Tapi mereka selalu berpikir kepada Allah. Pepohonan, hewan-hewan, semuanya berpikir kepada Allah. Ini modal yang pertama. Modal yang kedua, dia keluar dari Allahnya. Untuk apa? Mencari kehidupan. Baik, jadi rezeki itu harus dicari. Namun dari pembahasan yang kita sebutkan, seseorang berusaha untuk mencari rezeki, dia berusaha untuk mencari nafkah, tapi jangan dia jadikan hidupnya semuanya untuk dunia. Karena Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena beriman, dengan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang harta dan anak-anak melalaikan dari mengingat Allah, maka dialah orang-orang yang merugi. Jadi setelah kita berusaha, setelah kita mencari nafkah, setelah kita mencari rezeki, kemudian Allah memberikan satu hari 50.000, alhamdulillah. Dikasih satu hari 100.000, alhamdulillah. Dikasih satu hari 1 juta, alhamdulillah. Dikasih satu hari 10 juta, alhamdulillah. Dikasih satu hari 100 juta, alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai dikasih satu hari 100 juta, alhamdulillah. Dikasih sehari 50.000, astagfirullah. Jadi tetap dia bersyukur. Karena qanaah, ada para ulama, adalah sesuatu yang paling akan membuat orang itu paling bahagia. Apa itu qanaah? Qanaah adalah seseorang yang berusaha untuk mencari nafkah, kemudian apa yang telah dia usahakan itu yang diberikan oleh Allah, itulah yang dia syukuri. Dia akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Jelas ya? Allah. Saya satu lagi kalau begitu supaya lengkap. Ya. Itu rezeki itu apa saja sih yang dimaksud rezeki? Apakah tadi berupa makanan, minuman, atau apa? Ada Ustaz yang menyampaikan bahwa rezeki itu termasuk penyakit yang kita derita, itu adalah rezeki, harus kita syukuri. Nah, ada rezeki yang juga dikatakan bahwa rezekinya terbaik adalah untuk besar adalah kita memperoleh surga yang kelak. Ada yang bisa. Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat, rezeki itu bukan hanya sebatas gaji, bukan hanya sebatas finansial uang, bukan hanya sebatas rumah, bukan hanya sebatas dari mobil atau semisalnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, itu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anak-anak yang saleh, itu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istri yang saleh, itu juga rezeki. Ya, jadi apa saja kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka itu rezeki. Tetapi ketika sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan ibadahnya, orang mudah melakukan sholat, orang mudah melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, itu rezeki, tapi itu rezeki yang khusus, yang tidak hanya diberikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Maka dalam bahasa Al-Quran terkadang itu tidak disebut dengan rezeki, tapi disebut dengan man. Man itu adalah rezeki yang lebih khusus lagi. Ya, makanya Allah menyebutkan dalam ayatnya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ya, dan sungguh kami telah memberikan anugerah, kami berikan rezeki, kami berikan nikmat kepada kaum mukminin. Apa itu? Diutus kepada mereka seorang rasul. Ya, yang rasul itu mensucikan mereka, mengajarkan mereka ayat-ayat Allah. Itu rezeki buat kita. Tapi ini rezeki yang apa? Yang man, yang nikmat, yang besar, yang agung. Tapi Nabi kita SAW ketika beliau sholat, ya, dan Aisyah radhiyallahu taala atau istri beliau yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Dalam keadaan kau telah mengampuni dosamu dan juga telah mengampuni dosa terdahulu dan dosa yang akan datang, dan kau sudah pasti masuk surga. Kata Nabi, tidakkah boleh diriku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nah, apa nikmat yang Allah berikan kepada Rasulnya? Nikmat atau man tadi Allah berikan kepada Rasulnya ketika beliau bisa merasakan indahnya
nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sakit, para hadirin, sakit itu adalah sebuah ujian. Ini sebuah ujian. Yang ujian ini bisa menjadi nikmat buat seseorang, yang terkadang ujian ini bisa menjadi apa? Malapetaka buat seseorang. Kapan sakit ini menjadi nikmat bagi seseorang? Ketika dia sakit, ya, dia bertobat kepada Allah, ya, dia beristighfar, dia mengevaluasi dirinya, saya banyak dosa. Maka efek daripada sakit itulah menjadi nikmat untuk dia. Jadi tidak disebutkan sakit secara berat itu jadi nikmat, tidak mutlak demikian. Tapi tergantung bagaimana seseorang menghadapi penyakit tadi. Bisa saja buat seseorang itu menjadi nikmat, bisa saja buat seseorang menjadi malapetaka. Makanya Allah mengatakan, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Iya, dan sungguh kata Allah, dan hasiban nas, apakah manusia mereka menyangka begitu saja mengucapkan kalimat keimanan dalam keadaan mereka tidak dicoba oleh Allah? Tidak, mereka akan diuji. Dengan ujian itu Allah yang Maha Tahu, yang melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya, siapa di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Jadi sebuah penyakit bisa menjadi nikmat buat sebagian orang, bisa menjadi nikmah buat sebagian orang. Terkadang efek daripada sakit itu lebih parah daripada sakit itu sendiri. Ketika dia sakit dia mengeluh, ketika dia sakit dia suudzon kepada Allah, ketika dia sakit berkata Allah gak adil kepada saya. Maka sakit itu jauh lebih ringan dibandingkan apa? Ya, kecewa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita guru kami, Syekh Mubil rahimahullah Ta'ala. Orang-orang Yaman biasanya kan suka merantau ke Saudi ya. Mereka urusan kerja. Suatu hari Syekh Mubil rahimahullah dia sakit beliau. Nah ketika sakit dia hadiahkanlah satu buku Sahih Bukhari, satu bukunya kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. 2 buku dia hadiahkan. Di masa sakit beliau, karena beliau masih bekerja, kemudian dia baca. Kemudian dia, ketika beliau membaca buku tersebut, beliau mengatakan ini banyak hal-hal yang berbeda dengan kampung saya. Karena Syekh beliau tinggalnya di Saudah. Saudah itu berlangsung dengan hari Houthi. Houthi itu asalnya dari situ. Yang pemberontak Syiah itu asalnya dari Saudah. Iya, itu setengah jalan dari masjidnya Syekh. Itu ada masjid Syiah, di dalamnya dari 50 kuburan, ditawaf kuburannya. Dan Syekh itu lahir dari tempat tersebut. Jadi ketika beliau membaca kitab Fathul Majid, beliau melihat ini ada sesuatu yang berbeda dengan kampung saya. Sehingga membuat beliau penasaran, akhirnya beliau belajar di Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau lulus dengan 2 fakultas di Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau berguru dengan Syekh Bas, guru Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga berguru dengan Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Akhirnya beliau pulang ke kampungnya, selesai beliau 2 fakultas, ya akhirnya beliau berdakwah. Ya buka markis, buka pesantren, yang kemudian datang manusia seluruh dunia belajar bersama beliau. Dari Prancis, dari Rusia, dari Amerika, dari Inggris, dari India, dari Indonesia, dari seluruh dunia datang belajar dengan beliau. Itu menjadi apa? Jadi nikmat buat beliau. Bisa dipahami ya? Tapi terkadang bisa menjadi malapetaka buat orang lain dari penyakit yang Allah berikan kepadanya. Allah SWT. Baik Ustaz, satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana dengan orang yang diberikan rezeki berlimpah, kemudian dia hidup dengan sangat sederhana? Ya. Artinya mungkin misalnya dia tidur cuma nggak di lantai, terus sebenarnya waktu beli kendaraan dia beli jalan kaki. Apakah orang-orang seperti itu dimasukkan ke dalam kategori kufur nikmat? Terima kasih. Nah, Masya Allah ya. Para hadirin dan hadirat yang sangat bagus sekali. Zuhud itu bukanlah seseorang meninggalkan dunia. Wa inna zuhud, kata Ibnu Qayyim, zuhud itu adalah seseorang meninggalkan dunia dari hatinya, sementara dunia itu ada di tangannya. Jadi zuhud itu bukan cuma cantik. Zuhud itu bukan seseorang tidak menikmati apa yang dia punya. Nabi kita SAW beliau punya kendaraan. Ya, istri beliau, ya, ketika beliau melakukan perjalanan safar, itu istri beliau tidak dibonceng oleh Nabi, tapi dibuat sebuah tempat yang tertutup.
Ya, maka ketika Aisyah radhiyallahu taala mencari kalung pada waktu hilang, kemudian dibawa tempat Aisyah, ya, dan tidak terasa kalau Aisyah tidak ada di dalam karena tertutup. Ya, dan itu butuh biaya banyak, itu repot, butuh kendaraan sendiri. Tapi nggak tahu Aisyah di belakangnya beliau dibuat tempat yang khusus. Jadi kalau kita punya istri dan mampu, ya, istri diberikan mobil atau diberikan motor? Mobil. Kenapa? Karena mobil lebih melindungi dia, lebih buat dia terjaga. Ya, ngapain repot-repot Rasulullah buat tempat tertutup, harus dibawa oleh sekian orang? Kenapa nggak dibonceng? Saya sama orang di belakang. Enggak. Tapi buat tempat yang tertutup yang lebih melindungi mereka. Bisa dipahami? Dia bukan suatu seorang compang-camping, enggak. Kita merendahkan diri kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, makanya para sahabat Nabi di siang hari mereka bagaikan singa yang meraung-raung. Gak perlu mereka merendahkan diri kepada manusia, sudah lemah kan. Tapi di malam hari mereka merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Kata beliau, jangan seseorang memakai baju dari goni. Apa baju dari goni? Baju yang memang dipakai oleh Yusuf pada waktu itu, yang memang mereka nggak punya baju. Kemudian dipakai oleh sebagian orang dengan maksud untuk dia beribadah kepada Allah. Dia mampu beli baju lain, tapi dia meninggalkan yang lain tersebut untuk kelihatan lebih subur. Ya, supaya manusia iba dengannya, supaya manusia kasihan dengan dia. Tidak, seorang muslim tidak demikian. Ya, seorang muslim nampakkan kepada manusia, dia tidak menampakkan kelemahannya, dia tidak menampakkan kelebihan. Hidup seperti biasa. Dia mampu beli mobil, dia beli mobil. Ya, dia mampu beli kendaraan, dia beli kendaraan. Selama tidak takaluf. Apa itu takaluf? Membebani diri. Cuma bisa beli mobil misalnya harganya 150 juta, karena tetangganya mobilnya semua bagus-bagus, maksa diri hutang sana hutang sini, belilah mobil 500 juta. Ini namanya takaluf. Baik. Atau yang kedua, ingin pamer. Wah, saya mobil saya ini, wah mobil saya ini. Ada kesombongan, itu larang. Tapi ketika misalnya harga mobilnya 5 miliar, dia nggak takaluf, dia nggak membebani dirinya. Dia ingin menyenangkan istrinya, pokoknya istri saya biar nyaman, istri saya, anak-anak saya sama. Karena mobil semakin mahal, semakin safety, semakin terjaga dan lain sebagainya. Dan saya ingin menyenangkan istri saya, menyenangkan keluarga saya, boleh, nggak ada masalah. Selama nggak takaluf, selama tidak menyombongkan dirinya, maka perkara dunia ini semua halal untuk kita. Bisa dipahami ya? Jangan antum pergi pulang, pokoknya kita apa adanya lah, beli motor atau 80-an, pergilah ngaji setiap hari. Ya, akhirnya mogok sampai tempat kajian, selesai kajian. Ya, ini namanya suhud yang bukan pada tempatnya. Faham? Jadi kaidah dalam urusan agama, pakailah agama dunia ini sebebasnya kamu. Selama satu, bukan zat yang haram, yang kedua tidak takaluf, yang ketiga tidak buat sombong dengan apa yang kita punya. Ya, aku punya duit beli mobil 10 miliar, nggak ada masalah. Selama tidak sombong, tidak takaluf, ya, dan tidak membebani diri dan tidak menyanyiakan apa yang menjadi kewajiban kita yang lainnya. Bisa dipahami ya? Allah Ta'ala alam dan Nabi kita SAW disebutkan sebagai riwayat, beliau pernah pakai baju yang sangat mahal sekali. Nabi kita Imam Zuhud, Imam Ahmad juga diceritakan pernah pakai baju yang sangat mahal sekali. Tapi Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala beli sendalnya saja itu dari luar negeri. Beliau nggak pakai sendal dari Mekah, dari Yaman sendalnya dikirim ke Mekah. Minyak wanginya sahabat Mus'ab bin Umair, kalau beliau berada di sebuah tempat, kemudian beliau pergi, orang tahu di situ ada minyak wanginya. Itu kira-kira berapa harga minyak wanginya? Ya kalau minyak wanginya harganya 10.000, kita taruh dalam kamar, keluar kamar hilang baunya. Pasti baunya apa? Mahal. Dan Nabi tidak mengingkari apa yang ada, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Jelas ya? Wallahu ta'ala. Bisa? Mungkin ini yang bisa benar-benar cukup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan para hadirin semuanya. Dan saya minta maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dari apa yang saya ucapkan. Saya tutup subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.